Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Nah baik Bapak Ibu, ustaz-ustazah dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Video kali ini saya akan membahas tentang cara mengerjakan EMIS 4.0 untuk lembaga di bawah naungan PD Pontren. Salah satunya adalah Taman Pendidikan Al-Quran yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengerjakan EMIS 4.0 untuk lembaga pendidikan Al-Quran, baik itu pesantren, madrasah diniyah maupun TPQ, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu untuk bahan-bahan yang akan nanti diuploadkan atau berkasnya ya. Berkasnya yang pertama, sebentar ya saya cari dulu, lupa lagi nih. Nah ini ya, siap, saya perbesar terlebih dahulu. Berkas yang harus disiapkan untuk update EMIS versi 4.0. Yang pertama ya, untuk profil kelembagaan. Nah ini profil kelembagaan yang pertama adalah NPWP lembaga, buku rekening, kemudian foto. Foto apa saja yang diperlukan? Pertama adalah plang lembaga, kemudian gedung tampak dari depan ya, bangunan ya. Nah bisa bangunannya bangunan madrasah maupun bangunan, kalau misalkan TPQ biasanya rata-rata di masjid berarti tampak depan masjidnya ya. Kemudian ruang kelas, di sini saya sudah bikin lagi ruang kelas ini ya. Ruang kelas, kemudian ada foto halaman lingkungan depan gedung atau depan bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah denah lembaga. Nah itu ya, kemudian siapkan juga Bapak Ibu KTP kepala lembaga, baik itu kepala TPQ, madrasah maupun pesantren ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang kelima yaitu ukuran bangunan. Nah nanti ini yang akan diinputkan ke bagian sarpras ya, pada menu sarpras. Untuk ukuran bangunan silahkan Bapak Ibu siapkan untuk luas tanah, kemudian panjang dan lebar bangunannya, kemudian panjang dan lebar ruang kelas. Biasanya ini kalau misalkan status bangunannya itu ada sertifikatnya ya, memiliki sertifikat, bisa dilihat di sertifikatnya atau sertifikat tanah maupun sertifikat bangunan. Nah kemudian Bapak Ibu yang keenam ini adalah izin operasional. Kalau Bapak Ibu sudah punya ijob, silahkan nanti disiapkan. Kalau belum, silahkan Bapak Ibu mengajukan melalui halaman Sipdar ya. Melalui halaman Sipdar nanti bisa mengajukan izin operasional. Nah untuk ijob ini nanti dipisah ya Bapak Ibu, dipisah antara SK dan piagamnya. Jadi nanti ada dua file ya. Nah baik Bapak Ibu, itu untuk data kelembagaan. Kemudian data yang kedua yaitu data ustaz. Bapak Ibu siapkan setiap ustaz itu harus memiliki foto yang bersangkutan ya, foto gurunya, kemudian KTP, KK, NPWP jika punya, kemudian SK awal ini wajib karena nanti ada diinputkan untuk TMT-nya. Kemudian ada ijazah, ini harus disiapkan dari SD sampai ijazah terakhir. Nah selanjutnya adalah rekeningnya bebas ya, baik itu bank BRI, BJB dan yang lainnya. Kalau misalkan untuk ustadz yang pernah mendapatkan insentif atau bantuan, nah rekening itulah yang diuploadkan. Kalau untuk daerah Sumedang sih biasanya kemarin terakhir menggunakan BJB Syariah. Nah itu ya untuk data ustadz, saya rasa udah cukup paham. Oh ya untuk foto, pastikan fotonya jelas, terus sopan ya. Background warna bebas sih, di sini nggak ada ketentuan backgroundnya warna apa. Cuman saya rasa biar lebih jelas bisa pakai warna biru atau warna merah. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya siapkan data santri ya.
Nah, data santri yang harus disiapkan adalah daftar santri tahun pelajaran 2022-2023 semester genap dan untuk yang semester sekarang tahun ajaran 2023-2024. Kemudian di sini siapkan akte ya. Walaupun nanti di emisnya itu tidak ada upload akte, tapi kan kita akan melihat nama siswa itu berdasarkan akte. Kemudian selanjutnya KTP orang tua ya. Ini yang dimaksudnya adalah orang tua kandung baik ayah maupun ibu disiapkan. Kalau statusnya masih ada, ini wajib diinputkan. Kalau misalkan sudah meninggal itu tidak wajib diinputkan ya untuk KTP karena ada inputan nomor NIK, terus tempat tanggal lahir, pekerjaan dan penghasilan untuk KTP untuk ayah dan ibunya. Kemudian siapkan juga kartu keluarganya, pastikan yang sudah terbaru ya. Dan yang terakhir adalah foto santrinya, sama fotonya seperti yang di Ustadz keterangannya ya. Background warna merah sopan, pastikan menggunakan pakaian yang sopan ya, muslim lah. Kalau ada seragam TPQ bolehlah dimasukkan di fotonya menggunakan seragam TPQ. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah berkas yang harus disiapkan untuk update emis. Nanti kita tuh akan dibagi 3 ya, untuk profil lembaga dan data ustadz dan data santri. Mungkin videonya akan sedikit panjang, jadi Bapak Ibu siapkan saja kopi dan yang lainnya teman kopi sambil mendengarkan, sambil mengerjakan dan sambil ngopi. Nah, baik Bapak Ibu, ini kalau sudah disiapkan langsung saja kita eksekusi untuk emis 4.0-nya. Nah, ini adalah halaman emisnya, emis.kemendag.go.id. Pastikan sebelum kita login, Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun atau email ke emis 4.0 ini. Kalau belum, silakan Bapak Ibu simak video saya sebelumnya untuk cara mendaftarkan akun atau email untuk emis TPQ-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh email yang sudah sudah disetujui oleh admin kabupaten atau kota ya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk TPQ saya. Kalau sudah nih Bapak Ibu, langsung saja kita login dengan akun yang sudah kita daftarkan. Kita masukkan email, kita masukkan password, dan kita klik di sini saya bukan robot. Kalau misalkan diminta ada muncul gambar-gambar, terus apa yang dimintanya misalkan zebra cross, motor, atau jembatan, atau bus. Silahkan Bapak Ibu klik saja, checklist saja yang sesuai apa yang diminta. Kalau sudah verifikasi dan sampai berhasil checklist seperti ini. Kalau sudah, klik login. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah halaman dashboard untuk untuk lembaga pendidikan Al-Qur'an. Di sini saya contohkan TPQ saya, TPQ Nurul Amal. Ini adalah halaman dashboardnya. Di sini tidak akan saya bahas panjang lebar untuk halaman dashboard. Langsung saja kita isi ke menu lembagaan. Kita lihat di sini di menu kelembagaan ada profil, pimpinan, dan layanan. Ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk ke halaman profil di sini. Ini sebenarnya datanya sudah ada ya dari emis kita sebelumnya. Kalau misalkan sudah pernah mengisi data emis, pasti ini langsung muncul. Nah, ada beberapa menu tambahan untuk profil lembaga. Di sini ada identitas, ada lokasi, kemudian galeri foto, dan dokumen perizinan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah mengisi beberapa. Jadi akan saya contohkan sedikit saja gambarannya ya. Nanti silahkan simak ya dengan baik. Nah, untuk identitas Bapak Ibu, ini adalah identitas lembaga. Kalau sudah punya akun
emis, nanti dia akan secara otomatis. Dengan catatan kita baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini ada poin-poin atau ada kolom yang wajib diisi. Kolom yang wajib diisi itu ditandai bintang berwarna merah. Ini yang wajib kita isi ya. Kalau nggak ada tanda bintangnya itu sunnah ya. Sunnah mau diisi juga boleh, tidak diisi juga tidak jadi masalah ya. Nah, baik, langsung saja di sini ada isian NPWP. Ya, di sini ada isian NPWP, nomor telepon, alamat website, dan email. NPWP-nya itu adalah NPWP lembaga atas nama lembaga ya Bapak Ibu. Kalau belum punya silahkan buat saja dulu karena buat NPWP itu gampang, paling 5 menit udah langsung jadi. Nah, kenapa harus diinputkan NPWP? Karena kalau misalkan Bapak Ibu mau mengajukan bantuan itu sangat diperlukan sekali NPWP-nya. Ya, termasuk rekeningnya juga ya, rekening bank. Nah, ini saya sarankan diinputkan saja untuk lembaganya. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon ini bebas ya, mau kepala sekolahnya, mau kepala lembaganya, maupun operatornya. Bebas saja, tinggal dimasukkan saja. Kemudian alamat email diinputkan sesuai dengan yang terdaftar di EMIS 4.0. Ya, sesuai dengan login yang tadi. Kemudian ada tahun berdiri, ini kalau tidak salah sudah otomatis, cuman kita tinggal disesuaikan saja tahun berapa hijriahnya dan tahun berapa masehinya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya di sini ada keterangan apakah lembaga berada di lingkungan pesantren. Kalau misalkan Bapak Ibu lembaganya di bawah naungan pesantren, silahkan diklik saja centang di sini. Kemudian dimasukkan nama pesantrennya, misalkan saya pilih ini ya. Nah, misalkan ini nama pesantrennya. Nah, kalau di bawah naungan pesantren, kalau tidak dihilangkan saja checklistnya. Kemudian Bapak Ibu untuk identitas penyelenggara lembaga, karena TPQ saya ini di bawah naungan DKM, jadi kita pilihnya perorangan untuk tipe penyelenggaranya. Di sini ada pilihannya organisasi keagamaan. Kalau kita pilih organisasi keagamaan itu nanti pilihannya adalah salah satu dari afiliasi ini ya. Nah, misalkan Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Nah, misalkan kita berafiliasi seperti ini. Kemudian ada juga yayasan. Nanti kalau misalkan ini di bawah yayasan, berarti harus nanti masukkan nomor pokok yayasannya. Nah, karena di sini TPQ-nya di bawah naungan DKM, jadi kita pilihnya perorangan. Terus di sini nama penyelenggara lembaganya adalah DKM Nurul Amal. Kemudian di sini afiliasinya kita pilih mandiri saja ya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah data bank. Ini yang harus kita isi karena kaitannya dengan bantuan kelembagaan yang nanti tersinkron dengan data Simba ya. Oh, di Simba biasanya nanti menginput ulang ya. Nah, ini nama banknya ditulis, ini manual, kemudian nomor rekeningnya berapa ditulis, dan nama rekeningnya atas nama siapa. Ini disesuaikan dengan buku rekening ya. Nah, baik, kalau sudah Bapak Ibu klik saja simpan di sini ya. Kita klik simpan. Nanti muncul seperti ini, kita tutup. Ini untuk menu identitas. Selanjutnya kita masuk ke menu lokasi. Ini menu yang kedua untuk data lembaga. Ini tidak bisa kita edit secara langsung. Kita scroll dulu di sini ke bawah, kita tarik dulu ke bawah ya. Nah, kemudian kita klik di sini ubah lokasi dari menu lahan. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini kita akan menambahkan lahan ya. Nama lahan misalkan kan Bapak Ibu masih kosong ya. Nah, saya contohkan seperti ini, lahannya bisa kita tulis tanah TPQ Nurul Amal, misalkan seperti ini. Kemudian alamatnya disesuaikan dengan yang ada di ijob ya. Alamatnya sesuaikan dengan alamat lahan ini ya, tempatnya di mana. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya diisi RT RW-nya, provinsinya dipilih,
Kemudian sampai ke desa ya. Ini tinggal dipilih-pilih saja, sesuaikan, kode posnya juga dimasukkan. Kemudian untuk keterangan penggunaan kita pilihnya mandiri ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini kita diminta untuk memasukkan luas tanah. Luas tanah di sini ada 5 status kepemilikan. Nah, contohnya di sini ada salah satunya yaitu milik sendiri ya. Milik sendiri ini kalau misalkan tanahnya punya pribadi salah seorang guru atau salah seorang warga gitu kan. Nah, dia statusnya punya sertifikat atau tidak bersertifikat. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan milik si A, milik guru A, misalkan si tanahnya. Terus dia punya sertifikat berarti dia ditulisnya di sini. Kalau nggak punya sertifikat berarti ditulisnya di sini. Untuk luasnya itu ukuran meter persegi. Kalau tanah wakaf statusnya silahkan apakah wakafnya punya sertifikat atau tidak sertifikat. Kemudian karena di sini statusnya saya adalah hak guna bangunan, contohnya untuk masjid ya. Nah, di sini saya pilihnya adalah hak guna bangunan untuk bangunan masjid. Kemudian di sini ada sertifikatnya juga dan ini luasnya diinputkan. Kalau untuk tandanya koma di sini kita pakai titik ya. Untuk mengisi di sini kita pakai titik. Nah, baik, ini saya rasa udah cukup jelas ya. Kalau dia tinggal ini aja dulu status kepemilikannya apa. Kalau misalkan bangunannya kita menumpang di masjid itu belum punya bangunan sendiri, berarti kita pilihnya hak guna bangunan. Apakah guna bangunannya kita punya sertifikat atau tidak, silahkan nanti ditanyakan saja ke kepala lembaganya apakah ada sertifikatnya. Kalau punya sertifikat berarti masukkan luasnya berapa dan tidak bersertifikat luasnya berapa. Kalau untuk yang tidak bersertifikat. Nah, ini saya rasa jarang ya untuk sewa kontrak atau pinjam menumpang. Ini tinggal disesuaikan saja. Kemudian Bapak Ibu ada di sini letak lahan. Nah, ini adalah alamat untuk TPQ Nurul Amal. Di sini kita masukkan Google Map-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk mencari titik lokasi, Bapak Ibu bisa tambahkan tab baru, kemudian kita buka maps.google.co.id. Kemudian Bapak Ibu tinggal cari saja di Google Map ini, misalkan nama daerahnya ya, misalkan Cinta Jaya seperti ini. Kemudian kita cari saja. Nah, misalkan kita rubah dulu ke tampilan satelit. Mana nih? Mana? Oh, ini nih. Nah, kemudian kita cari bangunannya yang mana. Nah, misalkan nah ini ya. Kalau saya sih sudah ngasih tanda ya di sini di Google Map-nya. Nah, ini sudah saya tambahkan ke Google jadi dia secara otomatis masuk ya. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan bangunan sudah ketemu, kita klik saja di sini, klik kiri. Nah, kemudian mana ya? Nah, mana sih? Sebentar ya. Kemarin bisa. Mana nih untuk titik koordinat? Oh, ini ya di atas juga bisa nih. Ini adalah titik koordinatnya nih yang dari min. Nah, ini kita copy saja sampai koma. Nah, begini ya. Kemudian kita copy. Nah, kita masukkan ke titik koordinatnya di sini. Kita pastekan nanti ya. Karena di sini saya sudah tidak bisa mempastekannya lagi. Karena sudah diisi. Bisa juga Bapak Ibu mencari melalui cari daerah di sini, memasukkan nama daerahnya apa. Nah, itu ya. Kurang lebihnya nanti silakan tanyakan saja di kolom komentar ya. Atau di grup WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu untuk kategori geografis tinggal disesuaikan. Geografis untuk lingkungannya seperti apa. Apakah pesisir pantai, dataran rendah, atau pegunungan. Karena saya di daerah pegunungan ya. Wilayahnya yaitu pedesaan, terpencil atau terbelakang masyarakat dan seterusnya.
Karena saya di sini pilihnya pedesaan dan potensi pekerjaannya atau wilayahnya apa. Tinggal disesuaikan saja ya. Nah, di sini saya daerahnya perkebunan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus memasukkan potensi bencana alam. Kalau di daerah Bapak Ibu sering terjadi bencana alam, salah satu dari ini kita pilihnya ya. Contohnya banjir. Nah, kita checklist saja di sini. Kalau tidak, jarang, bukan jarang, tidak pernah, berarti kita pilihnya tidak ya. Nah, selanjutnya untuk jarak ke lokasi tertentu dari dari lembaga atau tempat lokasi dari bangunan dari lembaga ke pusat ibu kota provinsi itu berapa kilo. Nah ya, di sini pilihannya kurang dari 1 kilo, 1 kilo sampai 10 kilo, dan yang terakhir lebih dari 50 kilo. Ini tinggal disesuaikan saja, dikira-kira. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak tahu nih, misalkan ke pusat ibu kota provinsi berapanya, tinggal dibuka aja dari Google Map, kita pilih di sini misalkan sudah saya tandai, kemudian kita pilih direction. Nah, kemudian kita pilih di sini isikan misalkan ke Bandung, ke Gedung Sate aja ya, karena Jawa Barat kalau nggak salah kan Bandung ya, Gedung Sate. Nah ini kan udah ketahuan nih. Nah ini kan 2 jam. Nah jaraknya ketahuan kan, distance 72,3 km, berarti kan lebih dari 50 kilo. Itu untuk mengetahui jarak ke suatu daerah ya. Kemudian ke pusat ibu kota juga sama, tinggal di sini ditulis saja misalkan Gedung Negara, Kemenag aja deh, Kemenag Sumedang misalkan. Nah ini kan ketahuan nih berapa jaraknya, yaitu 17,9 km. Nah tinggal disesuaikan. Banyak amat ya, 17. Mananya ningali jarak teh. Via tol. Oh ini ya. Ini ada nih. Untuk via Jalan 11 April di sini ada, bukan dari sini ya, ternyata nih ngelihatnya itu dari sini nih, yang sebelah kiri. Di sini ada 35,6 km. Di sini juga ada. Ini tergantung rutenya yang diambil ya. Nah itu ya Bapak Ibu, saya rasa udah cukup paham untuk mengetahui jarak ke lokasi tertentu. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu kita klik saja simpan ya. Sudah, klik simpan dan kita tutup. Ini untuk yang jarak ya. Termasuk lahan juga, menambahkan lahan. Nanti di sini sudah otomatis masuk ke menu sarana prasarana, untuk lahannya sudah masuk 1 ya. Nah kita kembali lagi ke kelembagaan, kita masuk ke profil lagi. Tadi kita sudah mengisi identitas dan lokasi. Selanjutnya kita masuk ke halaman galeri foto. Di sini yang diminta kita mengupload foto. Yang pertama adalah foto papan nama atau plang. Kemudian foto gedung tampak dari depan, kemudian foto kelas, foto halaman, foto denah lembaga, dan foto musola. Ini sudah saya contohkan ya Bapak Ibu. Caranya coba saya hapus terlebih dahulu di sini. Kalau misalkan masih kosong, klik saja di sini ya. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan fotonya. Mana nih? Foto. Nah ini misalkan ini ya. Nah masuk seperti ini. Kalau sudah diupload semuanya, kita klik simpan. Simpan dokumen, sudah benar, kita tutup tuh ya. Ini wajib yang bertanda bintang, ini wajib. Yang tidak wajib tidak ada tanda bintangnya. Minimal ada 2 nih, papan nama dan foto gedung tampak depan. Kemudian Bapak Ibu untuk dokumen perizinan.
Nah, untuk dokumen perizinan di sini ada SK izin operasional, nanti kita masukkan. Terus tanggal SK-nya, tanggal berapa itu disesuaikan. Saya contohkan, saya buka dulu SK-nya, mana ya? Nah, misalkan ini adalah SK yang terbaru ya untuk tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, nanti yang diupload itu adalah nanti dibagi dua ya, ada SK-nya. Ini adalah SK-nya yang tulisan keputusan kepala kantor bla 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 sampai tanda tangan dicap, ini adalah SK. Dan ini yang kedua adalah piagam lembaganya. Nah, ini adalah piagamnya. Nah, untuk Bapak Ibu operator khususnya ini dibikin satu file terlebih dahulu, isinya dari SK dan piagam. Nah, kemudian Bapak Ibu dipisah juga untuk yang piagamnya nanti dikeluarkan ya. Ini kan ada satu file. Nah, ini kan file yang pertama itu isinya SK dan piagam. Kemudian file yang kedua isinya piagam saja, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada berlaku sampai dengan. Nah, di sini dibaca ya Bapak Ibu, kalau tidak salah di sini ada keterangan. Nah, ini ya. Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 tahun. 5 tahun dari tanggal 4 April 2022. Berarti habisnya itu nanti akan tanggal 2000 tahun 2000, kita pilih dulu tahunnya ya. Kemudian kita pilih bulannya. Tinggal dipanah panah seperti ini, baru kita pilih tanggalnya. 1 hari sebelum ini ya. Ini kan habisnya tanggal 3 bulan 4 ya. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang harus kita upload. Nah, kita uploadnya di sini nanti untuk yang SK ijobnya. Nah, saya sarankan sekali lagi untuk SK ijob bikin satu file yang terdiri dari SK dan piagam. Nanti diuploadkan di sini yang pertama. Kemudian untuk piagamnya saja diuploadkan di sini. Caranya kita klik saja di sini, kemudian kita cari piagamnya. Piagam. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini sudah saya coba berkali-kali dan ketika untuk upload sih berhasil, cuman ketika disimpan itu hilang lagi ya. Jadi saya sarankan untuk yang SK ijobnya itu untuk yang piagamnya dimasukkan saja ke uploadan yang pertama, yang ini yang sebelah kiri. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan KTP penyelenggara. Nah, di sini kalau penyelenggaranya ketua DKM, berarti masukkan saja di sini KTP ketua DKM, bukan ketua DKM, kepala ya. Di sini kita masukkan saja KTP kepala. Benar-benar di sini ini yang diminta adalah KTP penyelenggara, karena di saya ini DKM dan kepala TPQ-nya itu saja, itu aja gitu maksudnya ya. Jadi sama aja. Nah, karena di sini adalah KTP penyelenggara, jadi Bapak Ibu dimasukkan ke KTP ketua DKM-nya ya. Kalau untuk di bawah naungan masjid. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu disesuaikan saja untuk madrasah siapa yang mau. Kalau yayasan berarti KTP ketua yayasannya. Kemudian diuploadkan ya. Saya sarankan bentuknya PDF saja karena ketika saya coba dengan format JPG itu tidak bisa. Kemarin ya, nggak tahu deh kalau sekarang. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Kalau sudah diisi semua, kita klik simpan, kita tutup. Ini untuk dokumen perizinan. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu, untuk ketika sudah klik simpan, ini piagamnya itu hilang lagi, tidak tersimpan. Jadi saya sarankan diupload yang pertama saja. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk mengisi profil lembaga. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi profil kepala lembaganya. Kalau misalkan masih kosong di sini tidak ada, kita klik saja tambah. Kemudian Bapak Ibu cari di sini. Kita klik misalkan nama kepala lembaganya siapa.
yang pastinya yang sudah terdata di emis ya, yang sudah diinputkan ke data Ustadz. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kan muncul, kita pilih, kemudian nicknya sudah secara otomatis terinput dan ini tidak bisa kita edit. Kita scroll ke bawah, di sini ada isian lama pendidikan pondok pesantren. Si pimpinan ini, kepala lembaga ini pernah berapa lama ya untuk menempuh pendidikan pesantren? Kalau pernah, kalau tidak ya pilihnya tidak pernah. Kalau pernah, masih. Dah, lewat aja. Langsung ya, di sini lama pendidikan lainnya itu maksudnya luar negeri. Apakah pernah berpendidikan di luar negeri? Kalau pernah silahkan dipilih, kalau tidak silahkan tidak. Kompetensinya karena di sini di bawah naungan PAI lagi. TPQ, jadi kita pilihnya Al-Quran. Tinggal disesuaikan saja ya Bapak Ibu nanti untuk kompetensinya apa. Untuk madrasah dan pondok pesantren. Untuk TPQ pilihnya Al-Quran saja. Nomor HP ini tidak bisa di-input ya. Nah, ini kita lewat untuk nomor HP dan email. Selanjutnya untuk TMT, tanggal mulai tugas ini dilihat dari SK awal pengangkatan guru atau kepala sekolahnya. Dimana lihatnya sebentar, kayaknya ada nih. Nomor SK deh. SK kepala. Nah, ini adalah nomor SK-nya, kemudian TMT-nya itu nanti tinggal dilihat dari SK karena di sini saya tidak menuliskan TMT, jadi TMT-nya di sini di bawah. Nah, baik Bapak Ibu, ini TMT-nya udah dapat yaitu tanggal mana sih? Tanggal 15 Juli 2013. Nah, di sini kita klik, kemudian kita pilih tahunnya terlebih dahulu. 2013, kemudian bulannya Juli tanggal 15. Klik OK. Statusnya pilih aktif. Kemudian kewarganegaraannya disesuaikan, pilihnya WNI kalau untuk warga negara Indonesia. Kalau sudah, klik simpan ya. Karena di sini saya sudah menyimpan, jadi tidak saya simpan lagi. Oke. Kalau sudah nih Bapak Ibu, ini nanti akan masuk datanya ya untuk data pimpinan. Kalau kita mau edit, kita pilihnya di sini. Di menu aksi kita klik ubah dan seterusnya kita bisa edit. Oke, baik. Ini untuk data pimpinan. Selanjutnya di kelembagaan ada menu layanan dan bantuan. Untuk layanan bantuan ini ada dua, yaitu BOS dan PIP. Ini tidak akan saya bahas karena untuk lembaga pendidikan Al-Quran atau TPQ di sini belum ada BOS dan belum ada PIP. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke menu sarana prasarana. Di sini ada lahan dan gedung. Kita klik terlebih dahulu, kemudian muncul di sini ada lahan, gedung dan ruangan. Kalau misalkan masih kosong 0000 berarti harus ditambahkan terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke menu lahan. Ini sebenarnya untuk yang menu lahan sudah diinput ketika tadi kita mengisi data lokasi. Nah, itu ya. Kalau misalkan lahannya ada dua berjauhan itu bisa ditambahkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke menu gedung. Ini yang harus kita tambahkan. Kita klik saja tambah. Di sini kan saya udah mengisi ya. Kita klik tambah, nanti isinya itu adalah, silakan saya klik ubah saja. Seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini tambah gedung. Kita pilih dulu nama lahannya. Tadi yang lahannya udah kita buat, kemudian kita tulis nama gedungnya. Misalkan gedung TPQ Nurul Amal. Terus jenis gedungnya kita pilih misalkan masjid. Kalau misalkan tempat ngausnya itu di masjid atau pondok asrama biasanya ini untuk pesantren ya. Kalau sudah punya bangunan sendiri, kita pilihnya umum dan lainnya. Kalau masih menumpang di masjid, pilihnya di masjid seperti ini. Ini saya contoh aja ya. Kemudian jumlah lantainya ada berapa? 1 lantai, misalkan kepemilikannya.
kita pilihnya bukan milik sendiri kalau menumpang di masjid. Kemudian untuk keterangan penggunaan kita pilihnya mandiri, kondisi bangunan baik. Ini disesuaikan baik, rusak atau rusak ringan atau seterusnya. Tahun bangunan ini tahun didirikannya bangunan atau didirikan bangunan tahun berapa? Misalkan tahun 2014 atau 2013 atau 2011. Tinggal disesuaikan saja. Di sini saya contohkan untuk tahun 2021 aja. Ukuran panjang bangunan berapa? Misalkan untuk masjid 15 meter persegi kali 15 meter persegi. Biasanya kalau masjid itu ukurannya sama ya. Kemudian untuk luas lahan yang digunakan, ini kan untuk luas bangunannya ya. Untuk luas lahan yang digunakan misalkan di sini kita masukkan sisa lahan 0, tidak bisa ditambah. Oh, habis ya. Karena lahannya itu udah habis tadi sudah ditambahkan. Ini tinggal disesuaikan saja ya lahan yang digunakannya berapa. Misalkan di sini 200 ya nggak bisa lah kan 225 untuk bangunan. Nah ini tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian statusnya di sini bukan status kepemilikan sertifikat, apakah bangunannya punya sertifikat atau tidak, ini tinggal disesuaikan saja. Kita klik ya kalau punya, kita klik tidak untuk tidak punya. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, baik Bapak Ibu, ini tinggal disesuaikan saja untuk yang luas lahan yang digunakan. Ini tidak bisa karena sisa lahan 0 tidak bisa digunakan. Untuk yang saya karena sudah ditambahkan. Nah, baik kalau sudah klik simpan ya. Yang tadi tidak saya simpan karena di sini sudah saya tambahkan. Nah, untuk merubahnya, kita klik saja rubah di sini. Nah, ini contohnya yang luas lahan yang digunakannya itu seperti ini 308. Nah, ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk tadi gedung ya, selanjutnya kita disuruh buat untuk ruangan. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya untuk ruangan itu yang pertama adalah ruang kelas ya. Itu utama banget ruang kelas dan toilet. Caranya Bapak Ibu silahkan tambahkan saja di sini. Nama gedungnya kita pilih saja, Gedung TPQ Nurul Amal. Ruangnya kita pilih ruang kelas terlebih dahulu. Kalau misalkan di masjid nanti keterangannya apa ya di sini? Bukan keterangan. Sebentar ya, saya ini dulu. Nah, ini dulu ya, ruang kelas, kemudian nama ruangnya kita tulis saja misalkan ruang kelas A kalau misalkan ada 2 ruangan. Kalau misalkan cuma 1 ruangan, misalkan kita numpang di masjid, ini yang tadi saya bahas, ini cukup kita tulis saja ruang kelas. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ada 2 ruangan, bangunannya terpisah bukan di masjid, misalkan tinggal ditulis saja ruang kelas. Misalkan ada 2 ruangan ya, ruang kelas 1, 2, 3. Dan nanti dibuat lagi untuk ruang kelas 4, 5, 6 gitu ya. Kalau misalkan di masjid nih, ruang kelas aja cukup. Kemudian untuk penggunaannya digunakan sebagai ruang kelas utama. Dan keterangan penggunaannya pilih mandiri, kondisi ruangannya baik. Dibangunnya tahun berapa, untuk ruang kelasnya biasanya kan sama dengan tahun tadi yang bangunan ya, 2021 misalkan nih. Kemudian ukuran panjang ruang kelas berapa, misalkan ruang kelasnya itu 6 kali 6 misalkan. Yang tadi kan 15 kali 15, berarti kan di sini untuk ruang kelasnya misalkan panjangnya 10 kali 8 misalkan begini ya. Kan ada terasnya ya. Kalau masjid biasanya ada teras, jadi itu yang nggak dihitung ukuran terasnya. Ini dihitung yang dalamnya saja. Kemudian Bapak Ibu, kapasitas santri untuk ini berapa orang? Ini tinggal disesuaikan saja, misalkan 30, 50 juga masuk ya. 100 juga masuk. 100 masuk.
Nah, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita diminta untuk mengupload ruangan maksimal 2 MB. Kita klik saja upload. Misalkan ini gambarnya. Nah, ini ya bentuknya JPG. Kalau sudah klik simpan. Ini kalau sudah berhasil diupload nanti ada tulisannya di sini. Kemudian kita klik simpan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah contohnya seperti ini yang sudah saya buat, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Ada fotonya kalau kita berhasil upload. Bapak Ibu buat ruang kelas dan toilet kalau ada ya. Kalau tidak ada ya berarti tidak usah. Biasanya kalau di masjid ada toiletnya ya, tinggal dibuat saja. Biasanya sih ada. Nah, kemudian ini untuk ruangan. Selanjutnya, oh iya, ini lahan udah, gedung udah, ruangan udah. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan dan alat. Di sini Bapak Ibu ada ini air sanitasi, kita lewat dulu karena banyak banget isiannya. Yang pertama kita kerjakan dulu listrik dan internet. Di sini ada listrik, di sini ada internet. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan. Biasanya kan di masjid atau di bangunan itu ada listriknya. Kita klik tambah, sumber listriknya dari mana, daya listriknya berapa, kemudian nama gedungnya yang menggunakan listrik ini apa. Nah, misalkan kalau sudah seperti ini simpan. Nah, kemudian ini untuk listrik ya. Terus di sini nanti Bapak Ibu ada tulisan simpan ya. Di sini ada tulisan simpan. Tadi kan disimpan pertama untuk menambahkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu harus klik simpan juga di sini supaya statusnya datanya lengkap gitu ya. Kemudian kita masuk ke menu internet. Di sini kita tambahkan lagi untuk internet. Sumbernya itu dari apa? Internetnya misalkan Telkomsel. Yang ada sinyal maksudnya ya. Sumber internetnya dari apa? Telkomsel, misalkan kondisinya baik apa kurang baik. Nah, misalkan di sini statusnya kurang baik, kita klik simpan. Nah, kemudian ini kan ada dua ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah klik simpan, di sini Bapak Ibu klik lagi simpan ya. Klik lagi simpan supaya nanti datanya sudah lengkap. Ini akan saya hapus dulu satu. Oke, baik. Ini untuk sumber listrik dan internet. Selanjutnya, kita pilih sarana prasarana. Di menu sarana prasarana ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada data sarana mengajar ya. Nah, di sini kita klik tambah, kemudian kita masukkan sarana mana ini unit sarana. Bentar ya. Ini biasanya ini nggak muncul nih ya. Kita reload dulu. Coba kita reload dulu. Nah, ini untuk sarana prasarana kita klik tambah. Ini nggak muncul. Oh, kemarin muncul. Sekarang nggak muncul. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk. Nah, ini ya. Unit sarana prasarana. Saya sudah memasukkan papan tulis. Di sini tidak muncul lagi untuk yang papan tulis ya. Yang ada juga kursi, santri, meja, dan seterusnya. Ini tinggal disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Kalau papan tulis saya rasa semuanya udah punya. Nah, kalau misalkan yang pertama Bapak Ibu misalkan masukkan meja santri. Nanti dari papan tulis dulu boleh, dari meja santri dulu juga boleh kalau ada ya. Ini disesuaikan saja Bapak Ibu punyanya apa di situ. Kemudian jumlah baiknya berapa? Misalkan meja santri di sini ada 30, misalkan jumlah rusaknya berapa? Misalkan yang rusak ada 2, jumlah penggunaannya ya berarti 30. Berarti yang dipakai yang baiknya, jumlah kepemilikannya milik TPQ atau lembaga ada berapa? Misalkan 32. Ini ya, kalau sudah klik simpan. Untuk yang papan tulis juga sama. Isiannya sama seperti ini. Karena di saya nggak ada meja santri ya, belum ada. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk data sarana prasarana. Tadi sudah saya bahas dari data kelembagaan, profil lembaga dan pimpinan lembaga. Kemudian saya bahas sarana prasarana
yaitu dari lahan, gedung, dan ruangan. Terakhir saya bahas listrik dan internet serta sarana dan prasarana. Selanjutnya saya akan bahas di sini air sanitasi. Kita klik air sanitasi. Nah, Bapak Ibu di sini ini isiannya lumayan banyak ya. Ini harus dibaca terlebih dahulu, jangan sampai keliru ya. Ini sebenarnya gampang sih, cuman agak banyak aja. Baik, cara ngisinya begini. Sumber utama air bersih di pondok pesantren. Sumber utamanya airnya apa? Misalkan ledang pam, ini tinggal disesuaikan saja. Kemudian sumber air minum di pondok pesantren atau lembaga ya. Biasanya lembaga disediakan atau tidak. Misalkan ini disediakan santri, ini disediakan oleh pondok pesantren. Ini sumber air minumnya. Ini tidak ada ya, karena tidak disediakan. Kemudian kecukupan air, ini berarti pilihnya disediakan oleh santri, jadi santri bawa air minum masing-masing. Kecukupan air bersih, kita pilih cukup setiap saat, tinggal disesuaikan saja ya untuk air dan sanitasi ini. Kemudian dilengkapi fasilitas mendukung untuk siapa berkebutuhan khusus, tidak disediakan fasilitasnya. Kemudian toilet jamban. Tipe ya, ini tipe toiletnya yang jongkok itu berarti kita pilihnya cubluk tanpa tutup. Kalau ada toilet, kalau nggak ada berarti tidak tersedia jamban pilihnya ya. Kemudian menyediakan pembalut cadangan tidak. Ini kan pondok pesantren menyediakan tidak ya. Kemudian di sini bentar yang mana ya? Jumlah hari dalam waktu seminggu untuk cuci tangan 5 hari saja. Kemudian kondisi baik jumlah tempat cuci tangannya, yang baiknya ada berapa? Misalkan ada 2. Kemudian jumlah tempat cuci tangan ada di kondisi rusak. Yang rusaknya ada berapa ya? Ini yang baiknya, ini yang rusaknya. Kemudian tersedia sabun tidak ya. Kemudian pembuangan air limbah dan jamban. Kita pilih ada saluran ke ipal. Ipal itu berarti septic tank ya. Kalau yang bawah berarti pembuangannya langsung ke kali. Biasanya sekarang zamannya ke septic tank. Kemudian selanjutnya pondok pesantren lembaga menguras tangki dalam 3 hingga 5 tahun terakhir tidak pernah dikuras. Selokan untuk menghindari genangan air. Nah, ini tinggal diisi saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah klik simpan. Bentar ya, saya isi dulu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah mengisi untuk data isian air sanitasi ya. Semuanya sudah saya isi ya. Sudah saya sesuaikan. Selanjutnya kita klik saja simpan ya. Kita klik simpan dan kita tutup yang ini. Nah, di sini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Sebentar saya lihat dulu, ini udah hampir 1 jam. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa udah cukup jelas ya untuk data profil pimpinan, sarana, dan prasarana dari lahan, gedung, ruangan, dan terakhir yaitu perlengkapan dan alat sanitasi, listrik, internet, dan sarana prasarana. Kayaknya untuk data santri, ustadz, dan rombongan belajar itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Nah, terima kasih ya untuk menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman operator yang lainnya. Mudah-mudahan bisa membantu ya.
Nah, baik, untuk data selanjutnya akan saya bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.